Australia adalah sebuah negara di belahan bumi selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan dengan Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini di utara, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru di timur laut, serta Selandia Baru di tenggara. Australia memiliki bentuk negara federal yang wilayahnya terbagi menjadi beberapa negara bagian, terdiri atas 6 negara dan 2 teritorial, di antaranya New South Wales dengan ibu kota Sydney, Victoria dengan ibu kota Melbourne, Queensland dengan ibu kota Brisbane, Australia Barat dengan ibu kota Perth, Australia Selatan dengan ibu kota Adelaide, Tasmania dengan ibu kota Hobart, Teritorial Utara dengan ibu kota Darwin, teritorial ibu kota Australia yaitu Canberra. Bentuk pemerintahan di Australia. Berdasarkan Undang-Undang Australia tahun 1986, Australia memiliki bentuk pemerintahan berupa monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan federatif. Monarki konstitusional ini adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja, ratu, ataupun kaisar sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan konsep trias politika atau politik tiga serangkai. Ini berarti bahwa raja, ratu, atau kaisar adalah hanya ketua simbolis cabang eksekutif. Jika seorang raja atau ratu ataupun kaisar mempunyai kekuasaan pemerintahan yang penuh, ia disebut monarki mutlak atau monarki absolut. Di Australia ini sendiri, seorang raja atau ratu itu secara resmi diwakili oleh seorang gubernur jenderal, yang dimana gubernur jenderal ini itu diangkat oleh seorang raja atau ratu atas usulan dari Perdana Menteri Australia. Nah, namun raja dan ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian seorang gubernur jenderal, meskipun ia merupakan seorang wakil raja atau ratu di Inggris. Namun bahwasanya di Australia itu sendiri posisinya tuh tidak harus mengikuti arahan, pengawasan, ataupun hak veto dari ratu atau raja dan pemerintahan Inggris. Nah, dalam konstitusinya, wewenang dan tugas seorang gubernur jenderal ini termasuk untuk memanggil, menghentikan sidang badan pembuat undang-undang, membubarkan parlemen, serta menyetujui rancangan peraturan, yang dimana mengangkat menteri, menetapkan departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim adalah seorang wewenang dan tugas seorang gubernur jenderal di negara Australia. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri contoh dari gubernur jenderal di Australia, seorang David Hurley, serta Anthony Albanese, seorang perdana menteri di Australia. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Australia. Australia menganut sistem pemerintahan parlementer. Australia mempunyai parlemen yang bikameral. Masing-masing kamarnya adalah Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam Senat atau Majelis Tinggi terdapat 76 senator, yaitu dari 6 negara bagian masing-masing dikirimkan 12 wakil. Sedangkan dari 2 teritorial masing-masing dikirimkan 2 wakil. DPR atau Majelis Rendah terdiri dari 150 anggota yang dipilih dari 150 elektorat. Artinya, dari satu elektorat dikirim hanya satu wakil. Elektorat atau disebut juga kursi dialokasikan ke negara-negara bagian menurut basis populasi. Dengan ketentuan, tiap-tiap negara bagian asli diberi jaminan untuk memperoleh minimal 5 kursi. Pemilihan untuk masing-masing kamar biasanya diselenggarakan setiap 3 tahun sekali secara serempak. Para senator memiliki masa jabatan yang tumpang tindih selama 6 tahun, kecuali yang berasal dari teritorial, yang masa jabatannya tidak ditetapkan tetapi terikat dengan daur pemilihan majelis rendah. Dengan demikian, hanya 40 dari 76 kursi di Senat dilibatkan ke dalam pemilihan, kecuali jika daur pemilihan diganggu oleh pembubaran kembar. Ada 2 kelompok politik utama yang telah lazim membentuk pemerintahan di level federal maupun negara bagian, yaitu 1. Partai Buruh Australia atau Australian Labor Party
adalah salah satu parpol tertua di Australia. Partai ini didirikan pada 1891 dan giat dalam pemerintahan federal di negara tersebut. Partai ini adalah peserta pada pemilu 1901 yang dipersiapkan sesaat setelah Federasi Australia terbentuk. Lawan utama partai ini adalah Partai Liberal, terutama pada tingkat pemerintahan pusat dan negara proses. ALP adalah Proses Sosialis Internasional. Pemimpin ALP ketika ini adalah Julia Gillard. ALP koalisi yang merupakan pengelompokan resmi Partai Liberal Australia dan mitra kecilnya Partai Nasional Australia memenangi pemilu federal Australia pada November 2007 sehingga hendak menggantikan pemerintahan liberal yang telah berkuasa selama 11 tahun. Anggota-anggota independen serta beberapa partai kecil termasuk diantaranya Partai Hijau Australia dan Partai Demokrat Australia memiliki wakilnya di Parlemen Australia, terutama di Majelis Tinggi. Pembagian kekuasaan di Australia. Konstitusi Persemakmuran Australia adalah sebuah undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1900. Konstitusi tersebut didapatkan dari serangkaian perundingan dan konferensi berkepanjangan antara 6 daerah koloni di Australia dan pemerintahan Inggris. Konstitusi Persemakmuran ini menciptakan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Konstitusi tersebut menyebutkan 3 jenis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan eksklusif yang hanya bisa dijalankan oleh pemerintah federal. Kedua, kekuasaan bersama yang dapat dijalankan oleh pemerintah federal maupun oleh pemerintah negara bagian. Dan yang ketiga, kekuasaan sisa adalah semua kekuasaan yang tidak tercantum dalam konstitusi dan dijalankan oleh pemerintah negara bagian. Australia juga memiliki parlemen yang terdiri dari 2 badan, yaitu Senat, yang merupakan lembaga yang disebut juga dengan Majelis Tinggi. Para anggotanya yang lebih dikenal dengan senator merupakan perwakilan negara-negara bagian Australia. Para senator dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan pasal 7 Konstitusi Australia dan dilaksanakan 3 tahun sekali. Senator dipilih oleh masa jabatan 6 tahun dan harus disahkan oleh Gubernur Jenderal. Setelah itu ada House of Representatives yang memiliki pengertian sama dengan Majelis Rendah atau DPR. Keanggotaan kelompok ini memang dipilih secara langsung oleh rakyat Australia. Lembaga ini dipilih melalui sistem pemilihan umum yang berada. Pemilihan umum ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, yang waktunya ditentukan oleh Perdana Menteri. House of Representatives terdiri dari 148 anggota yang telah dipilih berdasarkan sistem distrik. Kehidupan politik parlemen didominasi oleh persaingan antara 2 partai politik utama, yaitu yang pertama Partai Buruh dan Partai Liberal Country. Partai Liberal Country itu merupakan gabungan antara Partai Liberal dan Partai Country, biasanya berkoalisi untuk menghadapi Partai Buruh dan biasa disebut Non-Labor Coalition. Partai-partai ini mempunyai banyak persamaan, salah satunya struktur organisasinya bersifat federal. Partai Buruh adalah partai tertua di Australia. Partai ini berkembang dari sebuah pemogokan massal yang gagal pada permulaan tahun 1890-an. Sedangkan asal-usul Partai Liberal Country ini adalah pengelompokan borjuis di dalam parlemen pada akhir abad ke-9 sebagai reaksi terhadap munculnya Partai Buruh. Seluruh warga negara yang berusia di atas 18 tahun wajib memberikan suaranya dalam pemilihan umum pemerintah federal atau negara bagian, dan kemangkiran dari pemilu dapat berujung pada denda atau tuntutan pidana. Di Australia, pemilu diikuti oleh partai-partai yang tercatat dan diakui oleh Komisi Pemilu Australia. Setiap partai berhak mengajukan calon anggota legislatif masing-masing 1 orang di setiap daerah pemilihan. Australia memiliki 4 partai politik utama, yaitu 1. Partai Buruh Australia atau ALP, yaitu Partai Sosial Demokrat yang didirikan oleh Gerakan Buruh Australia. 2. Partai Liberal, yaitu partai sayap kanan tengah. 3. Partai Nasional Australia, yaitu partai konservatif yang mewakili kepentingan pedesaan. 4. Partai Hijau Australia, yaitu partai sayap kiri dan lingkungan. Sistem pemilu di Australia memiliki kelebihan, yaitu menekankan posisi kebijakan daripada kepribadian perorangan politisi. Namun, ada juga kekurangan sistem ini, yaitu partai harus meraih sedikitnya 4% dari suara sah dalam pemilu untuk menerima dana publik.